Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gema kabar baik kembali menyapa kita yang didasari dalam renungan santapan harian hari Selasa 16 September 2025. Firman Tuhan hari ini diambil di dalam Lukas 17 ayat pertama hingga ayat yang ke-37. Tetapi kita akan membaca di dalam Lukas 17 ayat yang ke-15 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini adalah kuasa iman dan ucapan syukur. Saudara, iman dan ucapan syukur ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Iman berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah yang menyelamatkan kita, sedangkan ucapan syukur adalah respons atas anugerah Allah. Seorang yang sadar akan anugerah Allah dalam hidupnya akan merespons dengan syukur, penundukan, dan penyerahan diri kepada Allah. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Tuhan Yesus bertemu dengan 10 orang kusta di sebuah desa dan meminta belas kasihan darinya. Singkat cerita, Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihan kepada ke-10 orang kusta tersebut. Sesuai dengan aturan yang berlaku, Tuhan Yesus menyuruh mereka memperlihatkan diri kepada imam supaya dinyatakan tahir. Bandingkan dalam Imamat 14. Pada titik ini, ke-10 orang kusta tersebut menunjukkan iman dan ketaatan mereka, dan hal itu berbuahkan hasil, yaitu mereka sembuh di tengah perjalanan menuju kepada imam. Hal yang menarik di sini adalah ke-10 orang kusta ini memiliki pengalaman yang sama, yaitu disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari penyakit kusta mereka. Namun kita dapat melihat sebuah perbedaan yang sangat mendasar dari seorang kusta yang kembali kepada Yesus. Salah seorang dari antara ke-10 orang kusta ini tidak hanya menyadari bahwa ia telah sembuh, tetapi juga mengakui dengan imannya bahwa kesembuhan itu berasal dari Yesus Kristus. Hal itu terlihat dari respons yang ia berikan, yaitu memuliakan Allah, tersungkur menyembah Yesus dan mengucap syukur. Ini adalah sikap yang benar, yaitu iman yang diikuti oleh penyembahan dan penyerahan diri kepada Allah atas anugerahnya. Hasilnya adalah ia mendapatkan predikat dari Tuhan Yesus yang tidak didapatkan oleh ke-9 lainnya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, saat ini, apakah kita masih mengaku beriman kepada Tuhan? Apakah kita menyadari betapa besar anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan kita? Terhadap anugerah Allah, apakah kita sudah merespons dengan hati penuh syukur, tunduk, dan menyerahkan diri kepada Allah? Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melimpah dengan ucapan syukur, karena betapa besar anugerah yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur karena anugerah-Mu sehingga Engkau memberikan kami iman untuk kami boleh percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kami menyadari ya Tuhan, seringkali dalam perjalanan hidup kami, anugerah yang kami telah terima, kami lupa untuk selalu mengucap syukur. Karena itu ya Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, saat ini kami diingatkan
supaya kami yang adalah orang-orang yang sungguh beriman kepada Engkau Yesus Kristus harusnya hidup dengan ucapan syukur. Hidup memuliakan Tuhan sebagai rasa syukur kami atas apa yang telah Engkau lakukan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dimampukan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dalam hal ini hidup dalam ucapan syukur. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikian Gema Kabar Baik di hari ini telah menyapa kita. Selamat beraktivitas, Shalom. Tuhan Yesus memberkati.